Seorang bos datang bersama sekretarisnya ke sebuah desa. Ia menghampiri seorang ibu dan bertanya, "Bibi, apa di sini ada gadis bernama Wen yang tinggal di tempat ini?" Ibu itu menjawab, "Tidak ada." Bos itu tampak kecewa. "Baiklah, terima kasih Bibi." Sekretaris lalu berkata, "Bos, ini sudah desa ke-10 yang kita datangi. Sebaiknya kita kembali saja. Masih ada rapat yang harus Anda hadiri." Bos itu akhirnya mengangguk setuju untuk pulang. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang gadis. Gadis itu ternyata adalah orang yang selama ini dicari bos tersebut. Namun keduanya sama-sama tidak saling mengenali. Setelah mereka pergi, gadis itu menghampiri ibu tadi. Sang ibu berkata, "Tadi ada 2 orang datang mencarimu." "Mencariku?" tanya gadis itu heran. "Iya, mereka bertanya tentang seorang gadis bernama Wen, tapi Bibi bilang tidak kenal. Bibi kira mereka datang menagih utang saudara laki-lakimu, jadi Bibi berbohong." Ibu itu mulai menjelaskan ciri-ciri pria tadi. Dia juga memakai liontin yang sama persis seperti milikmu. Mendengar itu, gadis tersebut langsung terdiam. Dalam hatinya ia berpikir, apa mungkin dia adalah kekasih masa kecilku yang selama ini terpisah dariku? Seminggu kemudian, gadis itu keluar rumah sambil membawa tas. "Kamu mau kemana?" tanya ibu itu. "Aku ingin pergi ke kota mencari pekerjaan. Aku juga ingin mencari seseorang yang sangat berarti dalam hidupku. Kalau begitu pergilah, Bibi mendukungmu." Gadis itu lalu berpamitan dan pergi ke kota. Sesampainya di kota, ia terpukau melihat suasana yang begitu megah. Tak lama kemudian, ia datang ke perusahaan milik pria itu untuk melamar pekerjaan. Namun saat masuk, sekretaris langsung mengusirnya. Tapi tiba-tiba bos itu berkata, "Biarkan dia masuk." Gadis itu kemudian masuk dan memperkenalkan dirinya sambil menyerahkan berkas lamaran. Entah kenapa gadis itu merasa pria di hadapannya begitu familiar. Saat melihat berkasnya, bos tersebut tampak heran. "Namamu juga Wen?" tanyanya. Gadis itu mengiyakan. Akhirnya pria itu menerima lamarannya. "Besok datanglah bekerja." Gadis itu sangat senang. "Terima kasih banyak, bos." Akhirnya gadis itu mulai bekerja di perusahaan tersebut. Saat sedang merapikan meja kerja bos, tanpa sengaja ia melihat sebuah liontin. Ia langsung terkejut. Gadis itu segera mengeluarkan liontin miliknya dan mencocokkannya. Ternyata kedua liontin itu memang sepasang. Tiba-tiba bos masuk ke ruangan. "Apa yang kamu lakukan?" Gadis itu panik lalu buru-buru menyembunyikan liontinnya. Namun bos langsung merebutnya. "Tanpa izinku, jangan pernah menyentuh barang pribadiku." Bos itu kemudian duduk di kursinya sambil menatap liontin tersebut. Apa liontin itu sangat penting bagi bos. "Ini adalah janji masa kecilku." Gadis itu langsung berkata lirih. "Ternyata kamu masih mengingatnya." Bos itu mendengar ucapannya dan langsung menatapnya. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Gadis itu panik. Ia buru-buru pergi dari ruangan. Seminggu kemudian asisten datang menemui bos. Pria itu bertanya, "Kenapa Wen tidak bisa dihubungi?" Dia sudah mengundurkan diri. Asistennya memberikan sebuah surat yang ditinggalkan Wen. Dalam surat itu, Wen mengakui semuanya. Ia menulis bahwa dirinya adalah teman masa kecil yang selama ini dicari oleh bos tersebut. Namun ia merasa dirinya sudah tidak pantas lagi karena perbedaan mereka terlalu jauh. Bos itu sangat sedih setelah membaca surat tersebut. Ia segera keluar dan berlari mencari Wen. Ia terus mencari sampai akhirnya melihat gadis itu sedang berjalan. Bos itu berkata dengan penuh haru, "Aku merasa sangat beruntung karena akhirnya bisa menemukanmu. Kenapa kamu ingin meninggalkanku lagi? Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Aku bekerja keras selama ini hanya untuk menemukanmu dan menikahimu." Bos itu langsung menggenggam tangannya dan mengajaknya menikah. "Apa kalian setuju kalau mereka menikah?"